Atau itu gue. Antar ke jalan di rumah. Dunia diberi kedamaian dalam misi yang penuh tantangan, hidup yang terus berjuang dalam berkarya dengan sungguh. Teruslah
kita perhatikan liturgi kita mengangang-angang menani karena tidak tahu yang ini J183 PKJ 183. Mari sebarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya ya. Itu saja yang saya pikir lagunya yang agak sisanya biasa aja, atau saya yang baru belajar lagu ini. Akan Injil ke seluruh dunia, mari besar kasih-Nya bagi umat. Itu saja. Oke, kita siapkan hati kita. Memang pendeta yang liturgi gereja Toraja, kemudian yang akan dirapi, kemudian budaya, kemudian pendeta, dan kemudian di belakang pendeta Suadiaken dan seterusnya terserah. Pendeta Musa Tonglong, yang ke seterusnya pendeta Sunardi M, kemudian pendeta Novia, kemudian pendeta Martin Batko, kemudian pendeta Calvin, kemudian pendeta Justina, kemudian pendeta Elis Pamula, dan pendeta Mega. Semangat indi aku mangka nilingkan kini umpogau ia tujuana untuk kenjadiona ibu proponen dari Balalempang pakatot akan sulanasan opuang dan nopa nama adinda di situ lalan Pak Brian pakatot itu Bapak Pendeta yang akan melayanikan opuang di Solani Bendi Kabinan dan nopa opuang ia pelayanan dari seluruh Pak Brian. Tadi makan opuang, mak tetelan anak kabrok Yesus Kristus yang opuang pelak dosa siapa salangki. Amin. Salama asi tamamali
Paiman sirumpa kaborok lante tamuan datu. Lame katabe pakan laku mintu temi itu siriatan nun aluk melawai langit. Tosi bintang balida temi sangka aturun di Batara. Yamo aluk masir pindan di sara mawase bulan. Aluk mangka mendemme edi kapadang anna undalatun kun tau mata datu pasali rampa atung kasangana puang Yesu pa gantiananna pinamasallo tumerenden laku matanna kalimbuang mabuwa pakame simankan laku mintu tosito tokon natondok tosi tadelang ngampe setang lama na temelimbang anta tuntung marante mairi salipapan ki imas solanasa pakatay kay kupaselan dinding kupaleko na manang nabanua anggen natin ito sa dunyang pindan to sa ngirusan gori-gori lang kumbungan salo na puwang adi matua tupantan tumba adi may batu pira-pira ba banalimbang dololo pilulayan gawin tutuan na lipusan da kasalay baka mesiman kan lako tarung ulayan na tumimikan daurena indalan dorindok tuwa ditoko lante aldo temo tutimba ada may padang adibit tuang tundogo mangkana letong pindan kalili kali datu ledong tokulla apura di pelendo tasi para paapang gemairi tasi taatan pamasulana sang rambang koli raraki belan nari kuang adi patundan tomang na piki ilang puang adi matua laparu yang atau metindo piki ilang anda satu paunganan dona gulungan na Batara tua lisun na Batara pa agantiananda laku pua tayo sama buah menang pua matua ambe pua Yesu anak muane na pua pena masallo tumerenden laku matanda kalimbuang buba belan nadi pua dalam di moduka inde allo maelo nadete moduka inde kua ama pira dadi allo mangka dipilih langsa di tono obua matasa dome mintu tosang dunyang pindan tosang irusan gori-gori lan kumbungan salona pua matua ilan tejemaat asaran tetayo pa agantiananda belan namang kamampapayang parayanna umpaon buah dukaya kaparanuan lan te kumbungan nalambi ini pula etial lumayan nadete minde kulla ama base bulan kumala di toko mo inde landorundun lari urati mo inde simulong manik meri balalemba pa agantiananna tar bulayan na mimi ikan daurena padang diwituang di paden naupa lake inde simulong manik makalimana inde lokon roera anda tonto dukaya matoto sisaranak alumel lawelangi rorak sisala dan sangka turun di Batara lana ambo batan-batan na ilang temali pudi tarik lana sehat tinggi duka ilang te pada atubalo ille te tondo mangkana lepong pindang nalili kali datu karasia matukulla apura di pelendo pakadi kualin laupa puange menti alang kamu kumi mai talan kalung pini imo kumi inde te pangrante maligina inde kombongan lante jemaat asarante tayo pangarampa amanigina inde kalasis di madandan
belana lambi motoralu nadare temo kulam maka irinda lari pogal moduka inde kabyanang bansallo di ulumi lari nanidu kaya lompa madatui inde alumelo langi lang pamaindan sangka turun di Batara tete manik naso larin den bulayanna patok kolako sabulan calon pendeta Mary Balalembang tula diurapi lamen dari pendeta Mary Balalembang STH tula makamaya lantai jemaat asa rantai tayo paagantianana kukuasan nun marampa inde sampaana inde paatokko imbo bulayan na duka inde pangurapian lantai maalo totemo lantai kula ataran ulangan dan nopa anna terropataran ang marajalo batang adikaleta umisung pasalada majulu timbang tingayota angge mayre salama marampa lagu kita mintu maswanasa salama alam penaloy puang matua lantai kapinomban salo at tututemo. Tabe secara khusus dari saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat kepada Ibu Mary Balalembang bersama dengan seluruh keluarga dari Tuang dan juga jemaat Dasar Tayo. Kerinduan saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi karena lain dan satu hal dalam pelayanan yang sama, mohon maaf saya akan meninggalkan acara pada saat ini. Kurus semangat puang lampat dulalan ke lantai kebenompat kurus semangat. Acara seterusnya saya kembalikan kepada MC. Shalom, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena perkenannya lah sehingga hari ini kita boleh berkumpul dalam rangka acara pengurapan proponen Mary Balalembang STH. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah yang di dalamnya akan dirangkaikan dengan sambutan-sambutan, yang ketiga tari-tarian, yang keempat istirahat, dan yang kelima penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH dan liturgis oleh Saudari Winda Resti Ananda. Dengan kasih disilakan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari meninggalkan segala kesibukan kita dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan saat ini. Dengan penuh sukacita kita merayakan kasih Tuhan dalam persekutuan ini. Mari kita memuliakan namanya. Mulia namanya. Yes.
yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan perihidup dari saudara calon pendeta Mary Balalembang STH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di jemaat Asa Rantetayo Klasis Madandan. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak menghitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, calon pendeta Mary Balalembang, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaatnya yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua yang berlindung kepadanya. Mazmur 18 ayat 31. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas tetap. Ampunan dosaku, damailah hari, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Ini teguhkan dan serta harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas tetap. Dengarkanlah petunjuk kehidupan. Tetapi engkau, hai manusia, Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Penghayatan bersama tentang panggilan ilahi untuk saudara calon pendeta yang akan diurapi saat ini, Pendeta Mary Balalembang. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Tuhan,
dalam keterbatasan hambamu ini engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Amin. Firman Tuhan akan kita baca bersama pada saat ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari bersama-sama kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, dalam kerendahan hati dan kesadaran kami bahwa Kau adalah yang maha tinggi dan kami ada di sini di dunia ini dengan segala keberadaannya. Tapi meski dengan kepala tertunduk, tapi hati kami berkobar-kobar oleh iman karena kami percaya Engkau tetap memelihara kami semua. Cinta Tuhan kepada kami tak pernah berakhir dan berhenti. Dan juga Kau memelihara umat-Mu, gereja-Mu melalui seorang hamba yang Engkau utus di tengah-tengah kami. Sekarang ini Bapa, kami mohon pengasihan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31 ayat 13 dan 14. Dan dari Ibrani 4 ayat 11. Ini nanti Ibrani 4 ayat 11. Ibu Mary Balalembang akan membacakan. Ibrani 4 ayat 11 nanti di satu ayat. Keluaran 31 ayat 12-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita untuk setiap kesempatan dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang Naden tahu maka atau sungai biasa den ungkapan dia biasa nasura atau lalu media sosial. RIP, RIP, apa artinya tuh RIP? Rest in peace. Itu ketukui relakan ia pergi. Dan koi rest in peace. Dan koi artinya deh beristirahat dalam damai. Bahasa ini sebenarnya bukan singkatan bahasa Inggris, tapi dia singkatan bahasa Latin. Sahabat apa natanda itu Italia yang bahasa Latin, bahasa Inggris. Nah dia punya dulu Italia te ungkapan ini RIP di kuburan-kuburan. Ini kok kapan Ibu Mary dia nakon na kaburu di pokaran nama apa murapan itu. RIP sesungguhnya singkatan dari bahasa Latin requiescat in pace. Requiescat itu berhenti. Jadi si tongana ya narip dikoya berhenti dalam damai, bukan beristirahat dalam damai, tapi berhenti dalam damai. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Yan nalan Alkitab bahasa Latin, yaitu hari Sabat di surah lan requiescat. Jadi hari perhentian. Tapi nakoya kuamatua nakwa pakilala itu to Israel na pelihara itu hari perhentian, hari requiescat.
hari yan nanina adiko hari rip. Nah kuaduka bilang Ibrani pasal 11, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian. Lagi-lagi yanna Alkitab bahasa Latin, yaitu tempat perhentian requescat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada saat ini adalah mengenai Sabat. Apa ratu Sabat dan apa hubungannya nanti dengan Ibu Pendeta. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak apa uluan natu Sabat. Taen namenta mereka nanti di Allah satu. Sama ayat tu Allah satu tu biasa dapat tahu nak nang Allah satu siapa ya tu Sabat atau Yahudi atau itu orang Yahudi. Nah ini dari tahu Yahudi orang yang berteriak kepada Pilatus waktu itu, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kalau kita memperingati Sabat pada saat ini tanya Sabat Yahudi. Tetapi sahabat yang kemudian kita hayati dalam sepanjang sejarah bagaimana Allah berkarya bagi kita dalam kehidupan ini. Ya te apa sahabat dulatanan nung itu seperti anak tangga. Anak tangga jadi tak ada yang bisa melangan anak tangga kedua. Kita ada di parandu jong maben pisanna. Tak ada yang bisa melangan maben talunna. Kata ada tambah jong maben pisanna sia maben duanna. Jadi daan ko kumua ko ya daan ya mga aku ton ya bang betu maafin apa aku nih kondongan milo saya kita ro pemilangan ya kita narampolangan tipe kondongan tanda den tipe pasi sulir ke padang ko mang karito Yesus itu. Tapi tania rip susi tu na pokadan dalam Alkitab sama melong ya tu rip di pokadan dalam Alkitab. Jadi ya tu lan pokada kil sulik ilaku istilah rip ya tu sahabat itu punya kaitan yang sangat kuat dengan rip. Oh jadi tania masalah kamat yang manda tuh dini pokari turip. Jadi semoga tak nagili sa Ibu Umer itu kumo. Oh yo tania syara pola di kuayan di kompokada rip ko tomateman de dini pokada itu tidak. Maka tampakan na ya to. Dini pokada itu rip tapi dia payah tangguh tulatanan ng solanas. Maafin pisan na requescat itu atau sahabat itu adalah tertib ilahi. Bila nanan nalo nanan ipu ang matu kombong itu lagi soladino. Anak terroy to nalo mabem pitu ya betul napasakit pu ang matu atau lo kateron na napamadati. Jadi den nalo tu napapantang tu pu ang matu ke mangkao yan nan nalo na nani mengkarang nani terroy. Yang sangat tertib ilah. Oh tahu. Sedangkan pu ang matu yan nanan nalo na nani mengkarang na terroy to nalo mabem pitu. Buang kita. Nah kita to malam mamiki na dikuakin na din parangan na tu alo na dikua irangan ni pa na si tawa kami pala atau para atau tu sejarah gereja dalam sepanjang sejarah ada ditawar menawar di kokoyo di koya dikua dikhususkan dia untuk sebuah persekutuan bersama. Jadi kau batu dua tete emirato talung tete emirato betul-betul kita mengkhususkan diri dan waktu kita untuk Tuhan. Tapi nama susah lupa. Kita diminta oleh Tuhan untuk menguduskan satu hari. Nah, gereja kemudian menggumuli hal ini. Nah, komi koyo, ya to allo dini menomba soranasa. May komi tapak itu manito allo ya to menomba. Tapi nang mali adu kapa. Tapi dalam hal berkat dari Tuhan bisa rakatoki di koy ko pasila salah kami itu berkat may puang. Da abang amon na Buddha bang. Kadang-kadang dikuaken na mintu na di yang puinasang siya di benasang ki ipa yo tululangan na tula di sorongan na to tu malilak ko tempe na niyang biasa susite yung parkape main musik kita minanina niyo pa nada apa-apa makan nila bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Tong arah kata hati dan perbuatanku pun waktu nasa lagi rekimur itu sih deh
Tonger kata balik mak gereja pada lobang ami. Tabale mak kumpulan dah aku pakundi. Tapi nade menani bagi Yesus semua. Wih, mamilu ya. Taran tau ngampenannya. Ini adalah suatu ajaran bagi gereja dan kita menyanyikan lagu ini. Yuk, mari kita mulai berpikir bahwa kadang-kadang apa tuh serongan Puama Tua laku kita sampai nyawanya diserahkan untuk kita. Dan kita dipanggil untuk menyisihkan sedikit waktu kita untuk menyembah Tuhan, untuk bersabat, untuk beristirahat sejenak dan merenungkan diri kita dan kehidupan ini. Tapi amnya toh tahu indah nak komiden miminol abin jadi majelis gereja tete. Udah. Bertobatlah. Biasa den tahu kira di komendari kami majelis gereja biasa jawaban pertama nak anu matuamo. Atau masa kimamo. Atau din apa orang lakukan deh. Atau bebang kami to senga. Yaman dari kuku tangga-tangga Bapak Ibu. Tuhan tidak pendendam. Tapi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan pengkarangan na pelayanan na tambah ki Puama Tua untuk melayani na di kuah matuamo masih ada ngomong eden apa di peta adalah Puama Tua kubu puang. Puama Tua na den lupa aku dak ladira pituam daka anak-anakku siampoku. Na kuah bi Puama Tua me bali. Matuamo ko. Batu alasan biasa di kuah masaki bangamo. Dan dengan permintaan yang sama di kami uang dan usaha te susite lah dari anakku lah murai susite lah murai pakutiro berhasil tuh anakku paya kena kami malaikat aku pengamatan nak kaya puak masaki bang kita tuh tambahi bang kami jom mai tak lepas terai patar gitu tak itu narip bang kamu tuh atau di kuara kamaka ada kuah bor laku tandai nama siang ada kubang upung lamorin amin jadi anggota dewan lamorin amin jadi kepala lembang lamorin amin jadi bupati nah duk kami pengumutan mai bali nah bor laku tandai Bapak Ibu Tuhan tidak pembalas tetapi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Lebih baik katakanlah sekarang bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan demi kemuliaan bagi nama Tuhan kupogo sa kubelanna sa kulandina o kaya tanpa belan aparaton na din para atin isang apurimpungan majelis gereja tapos hari isolan asa natatonto kasi pakaboro namang kato kita memfasilitasi jemaat kita na rampoto luminggu kita bersahabat bersama kita melakukan rip bersama berhenti dalam damai yang betul nayan na selalu yang ada maulidan di kuah shalom. Visi gereja Toraja adalah damai sejahtera bagi semua. Jadi momen pertama untuk menikmati Sabat itu adalah ibadah kita bersama-sama setiap hari Minggu dan mungkin juga ibadah-ibadah yang lain, tapi terutama dalam ibadah-ibadah kita hari Minggu untuk menikmati rip di sana request in pace untuk berhenti sejenak dalam damai di gereja. Ya moto di berhenti dalam damai, tapi larampa berhenti dalam damai itu jemaat larampa untuk menikmati damai sejahtera nama nakon di makana sang mana pasadit persembahan apa segala macam duduk manis mulai gereja nah hukum ya singkat tang urasak ko na urawar ko datang majelis gereja lo konsistori nah mana damai itu kesusi to jagalah damai itu di dalam konsistori pertama-tama lalu damai di konsistori itu kita kemudian pancarkan itu dari podium, dari altar kita, dari mimbar, lalu dari tempat majelis gereja dan Dingkul Mary Malalembang. Mulailah damai itu dari hatinya Ibu Mary, dari pastori, hati yang penuh dengan pujian, hati dan muka yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Rampolako konsistori bentu majelis gereja makaru untuk penana tapi natiro tu senyumi, natiro tu sapaan, narangi sapaan. Dan bagaimana aura Roh Kudus menguasai Bu Pendeta radang kalena kempes kalena mototu tekanan darana karena natiro kami tersenyum, natiro kami menyapa, natiro kami dalam ketulusan dan kulihat di wajahmu kemuliaan. Orang akan menikmati itu na kami koyo biasa taran kuda bang makada timu pendeta tapi yan na dia masih tamu na sapa ke oindo ambe malaku siya kubiraka maka itu sudah menjadi suatu hal yang luar biasa. Bunga anak sabat toh bahwa kita butuh dalam siklus kehidupan kita berhenti sejenak
untuk merenungkan kehidupan ini, dan dalam persekutuan bersama, dalam persekutuan ibadah-ibadah hari Minggu, namang kato na disule la kabanon tato na yan na ano di kwa ali tu manu tami sa apiat tunui batu dian lira kato tu koten suso na di pare de sola ni elai tato na di susu na di siada duan susito pada hari itu masan daripada dikuakin na mane maahot batu Ibu Mary si 10 mini na di pasikasa butu kambutu tadi ko tae kalamangkan at idon na lamali kami mga lores asya roo po tu pare kinaseng-asenga anak ko pada roo po komita na roo po tu pare mi dako to pakka butu nga di roo po dako to mi pasasangambang itu kali. Mabempisan na to bahwa sahabat itu adalah tertib ilahi. Pomoto kali na yan na berhenti dalam pekerjaannya na kita masalah di posar sombong atau kali. Maafin duan na. Dalam kehidupan orang Israel, terutama ketika mereka sudah ada dalam zaman kerajaan, sabat itu menjadi peringatan bahwa mereka telah bebas, berhenti dari perbudakan. Dari perbudakan di Mesir. Itu adalah makna sabat bagi orang Israel. Bahwa apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan lakukan kepada mereka, itu mereka senantiasa ingat. Dan itulah yang disebutkan di dalam pembacaan kita yang pertama tadi, bahwa sabat itu adalah saat di mana kita bebas dari segala perbudakan, bebas dari segala ikatan, bebas dari segala hal yang mengendalikan kita. Puji syukur kepada Tuhan bahwa Kaisar Konstantinus Agung mulai dari abad yang ketiga telah memaklumkan kepada seluruh dunia ketika dia menguasai seluruh dunia dan mengatakan bahwa setelah 6 hari harus berhenti tahu pada hari ke-7. Dan sampai sekarang kita diberikan kesempatan untuk senantiasa secara internasional ada libur setelah hari ke-6. Pernah sempat saudara-saudara muslim di Indonesia kemudian mengusulkan semua lah di Sunday itu anu di Indonesia. Lah di Sunday itu hari libur. Jadi itu hari libur hari Jumat. Lalu hari Ahad itu kita tetap bekerja. Sempat diusulkan kepada misalnya G20 kepada perkumpulan gereja-gereja negara-negara dalam berbagai bentuknya, dan dikatakan silahkan saja, tetapi dunia akan tetap berbisnis pada hari Jumat. Jadi apa berlibur kami dako tak apa-apa pada dalam bisnis dunia, dan akhirnya tidak jadi karena seluruh dunia berhenti pada hari Minggu itu. Ini adalah anugerah Tuhan bersama-sama yang orang di semua. Nah sedangkan di pasadian niki itu misa Allah dinai libur. Nah mali masusah kita tahu malam akhirnya apalagi kini koi bintu Allah kerja nasib. Tambah tak mau apa tuh diskusi itu. Tambah tidak ada orang yang akan memberi diri dalam sebuah persekutuan. Tetapi ini adalah sebuah peringatan yang sangat penting, dan dunia mengakuinya bahwa ini adalah sebuah perjalanan pada masa lalu yang pernah dilalui oleh orang Israel. Di situ kita bebas dari berbagai ikatan. Jadi te orang na di kok mo ta na maadi ya karena to Yahudi ta na maadin maalingka sampai 90 meter. Ta na maadin tok to Yahudi. Jadi kalau dia harus diringki-ringki lang tu tekata tu kami na di reken-reken milik itu tas sekilan may kamera to ko 20 mabiter ito. Ta may kinala kopi o ta di kilalain nudung kidenan do anak tadi na atau nadi manimilik ko sudah kilangan to ko di do anak kata mani sudah ko dapo nambay 20 mga siya mabiter ito. Tapi itu kayak mereka itu terlalu mengikat. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah kita bebas dari segala hal yang mengikat kita. Kita bebas dari segala hal yang kemudian membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu jadi makna kedua dari sabat itu adalah kita membebaskan diri. Jadi saat-saat misalnya lo minggu kita membebaskan diri dari ikatan-ikatan yang ada di luar. Oh teo na di kokuma. Oh yan nasusi to ta tamadin. Kan dilihat beberapa jemaat apa. Kan di kos sahabat jadi tak tahu adi rapat-rapat tuh gereja kian leminggu anak wiri corona sang kemudian leminggu rando ketetiana sela ketetia sang puluh dobong kena lamurai kami saya nama apa tuh maksudnya pekerjaan yang akan mendatangkan kelelahan yang sedemikian rupa bagi kita lama ada lupa alak apa diusahakan toh ator roidolo masih ngopat tuh namanya di petarga. Sahabat yang kedua itu adalah bebas dari ikatan-ikatan kita, dan dengan demikian kitalah yang mengendalikan kehidupan kita, bukan kehidupan itu yang kemudian mengendalikan kita. Bebas dari segala hal yang kemudian orang jadikan sebagai pegangan kadang-kadang. Maafin Tuhan nato, maafin taluna, dan inilah masuk dalam ranah perjanjian baru bahwa sahabat itu adalah saat dimana kita bebas dari dosa.
Makanya bagi gereja-gereja seluruh dunia dan termasuk bagi gereja Toraja, makna Sabat itu diperingati pada hari Paskah, hari pertama minggu itu yang kemudian melembaga sekarang menjadi ibadah hari Minggu di mana kita nikmati bersama-sama. Maafin taluna Sabat toh, maafin taluna rip. Tetapi apik tamane bisa lantai maafin taluna rip di parandu jobi mai dolo, bahwa betul-betul kita mengambil waktu kita, memberi waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tama apakah ripi diolo na po ama tua. Demi tahu dem na pokadi na kamau. Male na makiri jak pa. Ya setengah sirudang banget tuh khotbah pandita nama katun arangi. Bukayo. Memang ya tuh khotbah pandita susi balik tunu. Ya tuh balik tunu kan din dugo na din tuh bukuna. Jadi ya mi pas yang mangisola bukuna, nana koda aku itu kian. Pilih-pilih banget ya tuh misalkan dalam penami siabuk ka itu penami diolo na pungamatua pas rorongan nilako kita selanasa. Kabayang sang kom susi balik tunu dalam artian bahwa ina adembangnya tuh menurut kita semua tak ada susi todo, tapi kalau nanti akan ya bukan pokada domi dan dia saksikan bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Oh ya mau catatan bisa atau ibu pendeta bahwa ya nama sidang atau tahu interupsi, oh bisa menjerupsi itu tahu kita ada setuju tahu apa di pokada, tapi ya ada mah khotbah susi anak dido itu kombongan. Memang abang susi tekan itu dan kadido akan dia hanya membuka mulutnya seperti itu. Nasi tundo nang beni kan di rokok. Celakalah pendeta-pendeta yang tidak mempersiapkan khotbahnya dengan baik dan tidak memberikan gizi rohani yang benar kepada jemaat yang membuka dirinya untuk menerima firman Tuhan dan tak pernah ada minat untuk melakukan interupsi pendeta. Tidak ada. Tapi bahagialah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan betul-betul memberikan gizi rohani kepada jemaat yang membuka mulutnya, membuka hatinya untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Yapin namanya bisa mentama level yang ketiga, yaitu bebas dari dosa, ketika seorang pendeta berhasil untuk membimbing mereka dalam Sabat yang pertama pada hari-hari Minggu dan Sabat yang kedua, yaitu ketika mereka boleh terbebas dari berbagai ikatan-ikatan yang membelenggu dalam kehidupan ini. Ada seorang teman yang aku ada 1,5 jam nanti aku matole kada kelimu kusading. Artinya nah yana 1,5 jam tak musibah mama anak kada kelimu kusading nih. Peteo toh artinya tolek lebih berharga daripada ini Yesus itu. Itu adalah sebuah ikatan yang sungguh luar biasa. Saya tidak mau terjebak untuk mengatakan mama dosa atau apa ya tuh biasa kan terjebak mama dosa kuan apa segala macam. Ini masalahnya bukan dosa atau tidak, tetapi dia menjadi lebih penting daripada yang lain. Hati-hati nih kita. Apalagi kenapa? Kaliku ya tuh mama anak dibanding dengan dia tuh sungguh. Masa anak masih bandingkan? Langsung natu diduka argumentasi natu melong nak kopi ya tuh suku yang naku sule ke batu malam membelan aku sule melete tuh kan cukup tembok kemana nanti ronai nah ya tuh mana nak kama bang hari ke mana butuh nah jadi ya mau nanti anak gua nggak biasa sama kama abangnya nah ya dia suku malah melete tuh ku ketangga hari ini kemana kan itu kibu tuh koyotera susun langsung melete tuh ini koyotera. Saudara-saudara ikat tengah anakku harus yang kono-kono orang mengabar ketudo anak kisune kawan dia tidak bebas dari ikatan kalau seperti itu. Nak kopi kumuan 1,5 jam saat tolek kada kelima ku saading. Ikatan yang seperti itu tali ku bisa memakai taku pendarang-darang tuh kasih pada bodoh. Sia paling banget 50 kali teh. Terusnya itu ikatan-ikatan yang begitu besar, jadi kita harus bebas dari situ dan membimbing itu. Dan yang ketiga, untuk membimbing jemaat menikmati bahwa betapa kita telah sabat dari dosa-dosa kita telah berhenti dari dosa-dosa kita telah berhenti dari kepungan dosa, kita telah berhenti dari kepungan Taurat, sehingga kita tidak takut lagi untuk menyembah Tuhan dan bahkan menyapa Dia sebagai Abba, ya Bapa.
Sahabat yang ketiga itu adalah bebas dari dosa. Dan sahabat yang keempat itu adalah mati. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kalau jemaat menjadi orang yang dikasihi Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang hidupnya menjadi sangat penting dan berharga, matinya pun sangat penting dan berharga. Tugas seorang pendeta bukan hanya untuk kebaktian di tau mati, bukan hanya itu, tetapi bagaimana supaya orang dalam menjalani kehidupan sejauh Tuhan memberikan kesempatan betul-betul menikmati kehidupan ini, sehingga dia akan melakukan seperti firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri dan mati untuk dirinya sendiri. Karena ketika dia hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita mati untuk Tuhan. Dan di dalam semuanya itu, ketika semuanya berhenti, maka ada satu hal yang tidak akan pernah berhenti, yaitu ketika kita telah makan buah pohon kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itulah kehidupan yang kekal. Ibu pendeta akan mengajarkan, akan membimbing jemaat untuk meniti perjalanan sabatikal dalam hidup ini, dalam 4 sabat itu. Tapi awali dengan menikmati dulu sabat itu total lu. Ya toh maafin apaan jangan dulu. Terus sabat yang keempat. Tetapi saya ingat karena saya ada di sini waktu pemeriksaan ajaran dan berhidup di Tiroduka yaitu Batak Kaleta, tak ada di Pasar Sombang tu Kaleta, dan pada akhirnya tengah di bela tongam mo dah kok tak apa narip 1 2 3 dah kok tu jemaat narip 4 mo dah kok bilantiran. Itu sedih, walaupun kita tidak punya kuasa atas kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, RIP 1 itu adalah sabatikal bersama dalam minggu-minggu kehidupan kita. Sisihkan waktu, berikan waktu, luangkan diri, buka hati untuk diisi oleh firman Tuhan dan persekutuan bersama setiap minggu dan dalam jam-jam ibadah kita yang lain. RIP yang kedua, sabatikal yang kedua, bahwa kita bebas dari hal-hal yang memperbudak kita, yang mengendalikan kita. Dan terlebih RIP yang ketiga, sabatikal yang ketiga, bahwa kita bebas dari dosa-dosa kita. Dan kita akan menyongsong sabatikal yang terakhir, RIP yang terakhir, yaitu ketika kematian datang. Dan di dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada pemenang, baik hari ini maupun ketika kehidupan itu akan berakhir. Oh, Ibu saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini. Kita tunduk sejenak dalam saat teduh bersama. Requiescat in pace, rest in peace. RIP bukan hanya soal kematian, tapi terutama dia soal kehidupan. Nikmatilah RIP itu dalam sabatikal kita. Dan hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab untuk membimbing dan memberi teladan kepada jemaat tentang semuanya itu. Tuhan menolong kita semua untuk senantiasa menjalaninya, dan Tuhan akan menguatkan kita oleh Roh Kudus. Dan bersama-sama berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam pengurapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, dalam hal ini pendeta, penatua, diaken. Adapun tugas gembala ialah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan,
Seorang pendidik jemaat haruslah berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Yang kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Kemudian melayani, yang ketiga melayani sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta peneguhan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun dalam doa. 6. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara Mary Bala Lembang sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu, saya silakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Asa Rantetayo Klasis Madandan atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa firman Allah yang memuat pengajaran, saya ulangi, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah jawabmu? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaatnya yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat semua untuk berdiri dan menjawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan. Tabek dan solenasang. Di hadapan Tuhan, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah jawab saudara? Apakah saudara-saudara menerima? Ya, kami menerima. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mengundang majelis gereja, dalam hal ini ketua dan sekretaris, untuk penandatanganan naskah perjanjian.
Naskah perjanjian. Pada hari ini, Selasa tanggal 10 bulan Mei tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Ashar Rantetayo Klasis Madandan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mary Balalembang, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Mary Balalembang, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ashar Rantetayo, Ketua Diaken Joni Manuk Allo SH, Sekretaris Diaken Setian Paruntung. Naskah perjanjian ini rangkap 3, 1 akan menjadi pegangan dan pengingat bagi saudara Mary Balalembang. Rangkap yang kedua untuk arsip di Jemaat Ashar Rantetayo, dan arsip yang ketiga adalah arsip BPS Gereja Toraja. Terima kasih. Gereja boleh kembali ke tempat duduk semua. Kita akan melaksanakan pengharapan dan akan dilaksanakan di halaman di tengah. Mari saya mengajak teman-teman pendeta. Silakan saudara Mary Balalembang untuk bertelut di hadapan Tuhan. Saudara Mary Balalembang, Allah Bapa kita yang di sorga telah memanggil saudara untuk pekerjaan kudus ini. Kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Dan karena itu dengarkanlah firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Hamba Tuhan Mary Balalembang, dengarkanlah firman Tuhan.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Saudara Mary Balalembang, kurang lebih 2 tahun menjadi mentor bagi saudara, maka pada hari ini saudara akan diurapi menjadi pendeta Gereja. Maka dengarlah firman Tuhan ini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Anakku, adikku, dan juga rekanku dalam pelayanan di Klasisma Dandan ini, Mary, dengarkanlah firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Sangayoka Mary Balalembang. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Saudaraku Mary Balalembang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudaraku Mary, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan bertawaf. Amin. Saudariku Mary Balalembang, dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudaraku Mary Balalembang, kawan sekerja dalam ladang Tuhan, firman Tuhan datang kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudariku Mary Balalembang, firman Tuhan datang kepadamu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Saudaraku Mary Balalembang, dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin.
Saudaraku Mary Balalembang, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Adikku Mary Balalembang, dengarkanlah firman Tuhan ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memohonkan kasih anugerah rahmat berkat Tuhan untuk saudara kita, saya undang semua jemaat untuk berdiri. Kiranya haleluya. Jemaat silakan duduk kembali, rekan-rekan pendeta boleh kembali ke tempat duduk semula. Kami mengundang majelis gereja untuk pemasangan toga gereja. Toga ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah makna yang terkandung di dalamnya. Terima kasih, majelis gereja boleh kembali ke tempat semula.
sertifikat kependetaan. Badan Pekerja Sinode sertifikat kependetaan nomor 1230 pendeta ke 1230 yang diurapi bulan Mei tahun 2022. Badan Pekerja Sinode menerangkan bahwa nama Mary Balalembang, tempat lahir Patongloan, tanggal lahir 18 Desember 1994, pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur Makassar, telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Asa Rantetayo Klasis Harandan tanggal 10 Mei tahun 2022 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata Gereja Toraja. Ratepau 10 Mei 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Anggue MTH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH ditandatangani dan distempel BPS Gereja Toraja. Saudara Pendeta Mary Balalembang, nyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasehati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan Saudara Pendeta Mary Balalembang untuk menghadap ke jemaat. Pendeta Mary Balalembang, Pendeta Jemaat Asa, apa bisa bipas salapan. Dan sejenak dengan penuh kasih, ada orang tua barangkali di sini, tidak apa-apa, sejenak untuk berdiri di sini dan menyampaikan salam kepada anak terkasih sebelum nanti yang lain akan menyampaikan hal yang sama. Inilah Gereja Toraja tentu bersyukur kepada Tuhan karena telah memakai Bapak dan Ibu sebagai alat bagi pelayanan seluruh Gereja Toraja, bahwa hari ini seorang putri dari keluarga ini telah menerima pengurapan sebagai pendeta Gereja Toraja. Koyana ke depan to pembayi sengau betul tulan dampingi to ke maafin urayan di dako. Amin dalam nama Yesus.
Terima kasih orang tua, Bapak dan Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Firman yang mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera akan tinggal dalam rumahmu. Amin. Menghadap kembali ke mimbar Bu Pendeta. Secara khusus mari kita berdoa untuk hamba Tuhan ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu. Kiranya firman dan rohmu menguasai mengarahkan hambamu ini sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi dengan roh dan hikmatmu, hambamu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu dan tentang kasihmu, sehingga firmanmu senantiasa berdiam dalam kami dan gerejamu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hambamu ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Liturgi akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta. Selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara, penatua dan diaken bekerja sama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, bahkan seluruh warga jemaat. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas panggilan. Amin. Diberikan waktu untuk para pendeta memuji Tuhan.
keluarga bagi Dangka 7 untuk menaikkan pujiannya.